Shalom. Ya, senang sekali kalau pagi hari ini bisa kita ketemu kembali. Terima kasih Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, pagi ini kita akan mengambil satu tema, yaitu yang punya akan diberi. Ya, yang punya akan diberi. Kita akan melihat dasar firman Tuhannya di dalam Matius pasal 25, ayatnya yang ke-26 sampai 30. Matius pasal 25 ayat 26 sampai 30 ya. Perikopnya tentang perumpamaan tentang talenta ya, mulai ayat 14, tapi kita baca saja mulai ayat 26 sampai ayat 30 bergantian. Saya ayat genap, saudara baca yang ganjil, nanti ayat yang terakhir kita baca bersama-sama, kemudian kita aminkan firman Tuhan ini. Matius 25 ayat 26 sampai 30. Firman Tuhan berkata begini. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. 27, 2, 3. Mari. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. 29, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. 30 sama-sama kita baca 2, 3. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Berbahagia orang firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, kalau kita membaca dari ayat yang ke-14, yaitu perumpamaan tentang talenta, di situ dikatakan, sebab hal kerajaan sorga itu sama seperti seorang tuan yang akan berpergian ke luar negeri. Dan mempercayakan kepada hamba-hambanya itu, ada yang diberi kepercayaan 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 1 talenta. Menurut kesanggupannya masing-masing. Lalu dia berangkat. Ya. Jadi tuannya ini berangkat, dia nggak kasih tahu kapan dia akan kembali. Dia berangkat gitu saja juga nggak pesan apa-apa. Ya, pokoknya dikasih kepercayaan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, dia pergi begitu saja. Nah, dalam perumpamaan ini kita bisa melihat ada 2 macam respon yang diperlihatkan oleh hamba-hamba yang menerima kepercayaan talenta itu ya, dari tuannya. Respon yang pertama yaitu dia diwakili oleh hamba yang menerima 2 dan 5 talenta. Di situ dikatakan mereka ini mendengar dan melakukan perintah tuannya itu. Nah, saudara, sebagai respon atas kepercayaan diberikan oleh tuannya, mereka melakukan perintah itu dengan penuh tanggung jawab. Dikatakan mereka lakukan itu dengan tanggung jawab yang penuh. Dengan nilai kesetiaan, mereka setia melakukan apa yang dipercayakan oleh tuannya. Dikatakan dengan perilaku yang kerja keras. Kenapa? Karena mereka tidak tahu kapan tuannya itu datang. Jadi ketika dia diberi kepercayaan talenta, dia melakukan sekerja keras dengan harapan ketika tuannya datang, dia bisa mempertanggungjawabkan talenta yang dipercayakan kepada mereka. Bahkan siap berkorban untuk hasil yang maksimal. Tidak mudah, saudara, kalau kita dipercaya oleh Tuhan kita, 1 talenta itu kurang lebih 6.000 dinar. Nah, kalau menurut zamannya Tuhan Yesus pada waktu itu, upah seorang pekerja yang masuk ke ladang itu bekerja dari jam 6 pagi, mereka terus bekerja sampai jam 6 malam, upahnya 1 dinar. Jadi kalau 6.000 dinar itu kurang lebih hasil kerja sekitar 20 tahun kerja. Ya, jadi kalau UMR gitu katakan,
itu dipercaya 1 talenta itu sama dengan diberi kepercayaan 20 tahun hasil kerja. Sudah banyak sekali yang belum lagi yang 2 talenta, belum lagi yang 5 talenta. Jadi mereka ini siap berkorban dengan hasil yang maksimal, karena bingung juga bagaimana mengembangkan talenta yang dipercayakan oleh tuannya itu. Kan tidak mudah, saudara. Dagang sekarang juga sulit, ditaruh bank ya kalau banknya nggak bangkrut gitu ya. Buat kerjasama ya kalau tidak dijak orang, huping jak kuping gitu ya. Ada hal yang perlu mereka perjuangkan dengan hasil supaya hasilnya maksimal. Nah saudara, sehingga kalau kita melihat tadi dikatakan bahwa satu kali ketika tuannya itu pulang dan mereka melaporkan hasil kerjanya, Tuhan itu memuji mereka. Ya, seraya berkata kalau dalam ayat yang ke-21 atau 23, di situ dari Matius 25 ini, maka dikatakan di situ, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah saudara, ketika mereka yang menerima 2 dan 5 talenta itu mengerjakan dengan penuh tanggung jawab, dengan kesetiaan, siap menghadapi risiko, untung rugi, ditipu orang gitu ya. Bahkan dikatakan mereka berani berkorban, siap bekerja keras. Nah saudara, dia dipuji oleh tuannya itu. Nah, kalau kita perhatikan pujian dari tuannya ini tidak berfokus pada hasil yang diperoleh. Bukan dikatakan yang 5 talenta jadi 10 talenta, wah kamu berhasil karena dari 5 jadi 10 atau 2 jadi 4 gitu ya. Karena kalau yang jadi penilaian tuannya itu tentang hasil 5 jadi 10, 2 jadi 4, maka pujiannya mungkin begini. Engkau hambaku yang baik dan sukses. Engkau hambaku yang baik dan berhasil. Ya. Tetapi pujian tuannya ini dikatakan engkau hambaku yang baik dan setia. Jadi fokusnya itu pada tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan oleh tuannya kepada hamba ini. Fokusnya dikatakan kepada kesetiaan. Ya, saya katakan tadi termasuk kesiapan mereka dalam menghadapi risiko dan berani berkorban untuk mengembangkan talenta yang dipercayakan oleh tuannya itu. Siap bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Itu respon dari yang menerima 2 dan 5 talenta. Nah satu lagi saudara, respon yang diberikan oleh yang mereka menerima 1 talenta. Jadi kan ada 2 tadi kelompok, yang diwakili oleh hamba yang menerima 1 talenta itu dikatakan begini, dia itu mendengar tetapi tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Nah terlihat di sini respon yang diberikan oleh penerima 1 talenta itu ada aspek kepentingan diri dan aspek untung rugi di dalamnya. Artinya begini, tanggung jawab itu akan dilakukan kalau itu menguntungkan dirinya. Tanggung jawab itu akan dilakukan kalau dikatakan tidak merugikan dirinya. Itu yang direspon, yang ditunjukkan oleh yang menerima 1 talenta. Jadi respon yang penerima 1 talenta ini menunjukkan pada sikap ketidaksediaan, tidak bersedia, dan ketidaksetiaan, tidak setia untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Nah karena dia tidak tanggung jawab saudara, atas talenta yang dipercayakan oleh tuannya itu, maka dikatakan apa? Tuannya itu memberikan satu punishment, satu hukuman kepada penerima 1 talenta. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-28a, di situ dikatakan ayat 28 bagian A, jadi dikatakan, sebab itu ambillah talenta daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Yang pertama, dia kehilangan talenta yang dipercayakan oleh tuannya. Karena dia tidak bertanggung jawab atas talenta yang dipercayakan oleh tuannya, maka dikatakan dia kehilangan talentanya. Diambil, diberikan pada orang lain.
Yang kedua, dia dikatakan dia dibuang karena dianggap tidak berguna. Ayat 30 bagian A. Di sana dikatakan, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Karena dia tidak bertanggung jawab atas talenta yang dipercayakan oleh tuannya itu, maka dikatakan dia dibuang karena dianggap tidak berguna. Dan yang terakhir, dia mengalami punishment, yaitu mengalami penderitaan yang tiada tarahnya. Ayat yang terakhir, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, pagi ini kita mau mengevaluasi diri kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus ketika dia naik ke sorga. Nah, saudara, saya percaya setiap kita ini pasti diberi minimal 1 talenta. Minimal 1 talenta. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita termasuk, ada yang diberi 2, ada yang diberi 5, mungkin ada 10 ya. Nah, mari kita evaluasi diri kita sendiri. Apakah kita termasuk kelompok orang yang menerima kepercayaan 2 talenta atau 5 talenta, atau kelompok yang kedua, yaitu menerima 1 talenta. Di mana kita tahu dari yang kita baru bahas, ketika yang diberikan kepercayaan 2 dan 5 talenta itu mendapat reward, mendapat pujian dari tuannya. Tetapi yang menerima 1 talenta itu mengalami punishment, mengalami penghukuman, karena dia tidak bertanggung jawab atas talenta yang dipercayakan oleh tuannya itu. Nah, hari ini kita lihat, kita mau evaluasi diri kita. Apakah kita termasuk penerima 1 talenta? Atau yang termasuk penerima 2 atau 5 talenta? Mungkin ada yang bilang begini, waduh Pak, boro-boro diminta mengevaluasi diri. Mungkin jangan-jangan ada yang kita nggak ngerti, aku ini dikit talenta piro sih sakjane gitu ya. Sebenarnya ini aku ini talentaku apa sih yang dari Tuhan gitu ya. Karunia apa yang Tuhan berikan? Mungkin ada banyak kita yang nggak ngerti. Ya. Jangan suruh ngevaluasi. Ya. Banyak yang nggak tahu, loh sebetulnya aku ini talentaku apa gitu ya. Nah saudara, karena itu hari ini kita akan belajar satu hal lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada 3M yang bisa kita lakukan agar kita tidak dianggap seperti yang menerima 1 talenta. Yaitu dianggap hamba yang tidak berguna, hamba yang talentanya diambil kembali oleh sang tuan. Dikatakan juga hamba yang mengalami penderitaan tiada taranya karena tidak bertanggung jawab atas talenta yang dipercayakan oleh tuannya itu. Ada 3M. Yang pertama yaitu map it. Petakan, kenali dulu. Sebetulnya talenta kita itu apa sih? Jadi yang M yang pertama map it. Kita perlu mengenali dulu talenta apa yang ada pada kita. Seperti alat musik keyboard misalnya di situ ya. Saudara, keyboard ini memiliki banyak fungsi. Ada dikatakan sebagai dapat menghasilkan berbagai macam suara, suara piano bisa, suara drum bisa, violin, suling, kastanyel, macam-macam. Dia bisa mengeluarkan macam-macam suara. Tetapi keyboard ini juga dapat menampilkan berbagai style musik, seperti misalnya pop, rock, jazz, rumba, cha-cha, mungkin yang senang dangdut gitu ya. Bisa menampilkan berbagai macam style musik. Tapi kita manusia ini bukan seperti alat musik keyboard yang punya banyak kemampuan. Tuhan menciptakan kita ini kemampuan yang unik, yang berbeda-beda satu sama lain. Nah, dengan kemampuan yang berbeda-beda itulah kita ini dianggap supaya kita ini saling melengkapi satu gereja Tuhan. Saya percaya dalam gereja Tuhan ini kita ini punya talenta, punya karunia, kemampuan masing-masing. Gak akan sama. Tapi disitulah Tuhan ingin talenta, karunia yang Tuhan berikan itu saling mengisi, saling memperlengkapi. Sehingga gereja Tuhan ini bisa bertumbuh, berkembang, dan banyak menghasilkan banyak jiwa. Setuju katakan amin. Talenta itu pemberian Tuhan, saudara. Talenta itu anugerah dari Tuhan. Yang dapat berwujud misalnya bakat. Itu yang sejak lahir dikatakan ada saudara yang punya bakat menyanyi.
Ada yang punya bakat menari misalnya. Ada yang bakatnya melukis. Ada yang punya bakat main musik gitu ya. Atau yang punya bakat untuk multimedia, walaupun tidak kuliah, tidak belajar sendiri, wah itu sudah gampang bisa. Tapi juga ada yang diberikan bentuk harta dan kekayaan. Tidak semua sama. Ada orang yang khusus diberikan talenta tentang harta, tentang kekayaan itu oleh Tuhan. Ada juga yang diberikan kemampuan atau skill. Misalnya berkhotbah. Tidak semua orang bisa berkhotbah. Dikatakan mengajar. Ya. Ada orang yang pinter ngajar tapi nggak bisa khotbah. Ada orang yang bisa khotbah tidak bisa ngajar. Gitu ya. Jadi beda-beda. Jarang orang yang punya multi talent. Ya khotbahnya bagus, ngajarnya bagus. Itu jarang. Itu karunia yang khusus. Saudara diberi karunia untuk memimpin. Ada yang diberi karunia untuk memotivasi orang lain, meyakinkan orang lain, atau menasihati sebagai konselor. Ada orang itu enak, kalau ngomong sama orang mereka mengalami persoalan, dia bisa menceritakan dengan baik. Sehingga membuat orang yang punya persoalan itu, dia dikuatkan, dia dihibur. Yang mungkin yang putus asa, wah setelah ngomong-ngomong dengan orang yang punya talenta untuk memberikan nasihat atau konselor itu, dia bangkit kembali dari keterpurukannya. Ada orang-orang seperti itu. Memang tidak semua, tidak semua. Nah di sini ada juga orang yang diberikan waktu dan kesempatan untuk melayani Tuhan. Nah masalahnya kepada setiap kita ini, seperti saya katakan tadi, apakah kita tahu bahwa kita ini diberi talenta itu? Sekurang-kurangnya satu. Saudara pasti sekurang-kurangnya satu. Tetapi kita tidak perlu membanding-bandingkan karunia yang Tuhan percayakan itu dengan orang lain. Katakanlah misalnya saudara diberi kepercayaan Tuhan 2 talenta misalnya. Kita nggak perlu iri dengan orang yang diberikan kepercayaan 5 talenta misalnya. Loh Tuhan kenapa dia dikasih lebih banyak 5 talenta? Aku kok cuma 2 Tuhan. Tapi kita juga nggak perlu sombong dengan mereka yang diberi kepercayaan 1 talenta. Oh akhirnya aku loh, aku dapat dipercaya 2, kamu cuma 1. Saudara ingat begini, semakin banyak talenta yang Tuhan percayakan, semakin tuntutannya makin besar. Nah jangan gampang-gampang enteng-enteng cuma iri-iri saja gitu ya. Jadi itu semua harus disyukuri. Apapun, berapapun talenta yang Tuhan percayakan, mari kita syukuri. Ya. Nah ini yang penting saudara, ya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Nah berikutnya kita belajar bagaimana sih caranya agar kita mengetahui talenta kita. Dan tadi mungkin ada yang nggak tahu. Ya siapa ini? Aku ini apa? Talenta aku itu apa? Ya, saudara bisa ada 4 hal yang dilakukan. Yang pertama, saudara dengan berdoa. Kalau saudara ingin tahu talenta apa, ya tanya pada yang memberi talenta, yaitu Tuhan itu sendiri. Berdoalah. Tuhan sebenarnya aku ini dikasih talenta apa? Ada orang yang dikasih lebih ya, ada 1, 2, 5. Tapi apa yang khusus yang Tuhan percayakan kepada kita? Doalah. Tanya sama Tuhan, tanya pada yang memberi talenta. Nah yang kedua yaitu dengan mencoba, try it. Saudara harus mencobanya. Ya, mungkin saudara, karena kita nggak ngerti, saudara coba misalnya dengan bernyanyi. Saudara nyanyi, kok lihat orang-orang nyanyi, aku senang nyanyi, coba nyanyi. Nah, suaranya enak apa enggak gitu ya. Falas apa enggak gitu ya. Jangan paksakan kalau memang kita kadang-kadang nyanyi beda setengah nada gitu ya. Soto falas, cuma maksa no nyanyi saudara. Nanti jemaatnya bisa lari semua. Iki suaranya sok kupingnya ya, gemeringsingen jadi. Coba. Kalau enggak ya berarti bukan itu. Coba menari, seperti di sini ada pemain tamborin ya. Mungkin yang sedang nari. Ya. Coba latihan, dilihat. Kita lemes, ada orang yang kaku, tidak bisa nari ya jangan narilah kan gitu ya. Nah saudara seperti itu, ya. Dicoba. Yang memain alat musik misalnya. Nah saudara, semua harus dicoba. Nah kalau saudara lihat di situ, kalau mau jadi singer, jadi seperti, ya tadi dikatakan kita harus punya kemampuan suara yang bagus, yang nadanya pasti pas, nggak kurang setengah, nggak lebih setengah gitu ya. Mungkin sing punya
senang melukis, coba dilukis, senang yang multimedia. Ya, sekarang gereja-gereja Tuhan ini kalau di dalam gereja itu punya orang-orang yang hebat, maksudnya punya talent untuk multimedia, wah itu dahsyat, Saudara. Karena sekarang kan zamannya multimedia. Sedikit masukkan di Instagram, masukkan di Facebook, wah bisa terkenal, cepat bisa narik banyak jiwa. Ya, jadi multimedia ini penting. Ya. Nah, saudara punya talenta di mana? Nah, saya percaya ketika saudara mencoba, nanti satu saat bisa gini, wah ini, aku yang paling pas kok di sini. Saudara lebih mantap di situ, penuh damai sejahtera, sukacita. Nah, itulah berarti talenta saudara di situ. Jangan saudara dikatakan ada satu quote yang berkata begini, you can't force fish to climb a tree. Kamu tidak bisa memaksakan ikan untuk memanjat pohon. Artinya apa? Kita tidak bisa memaksakan seorang yang bukan bidangnya. Kalau dia ikan memang dia itu bagiannya di air, ya jangan dipaksa naik pohon gitu. Jadi di situ kita bisa belajar, jangan memaksakan kehendak kita. Disinilah kita belajar bahwa bakat atau talenta itu tidak akan pernah kita ketahui, tidak pernah dicoba, tidak pernah dilatih. Jadi harus dilatih, dicoba. Seperti tadi ada yel-yel di sini, just do it. Yang pertama dilakukan, kerjakan dulu, lakukan dulu. Lakukan apa yang bisa saudara lakukan, maka seiring berjalannya waktu, saudara akan mengerti sendiri. Nanti bakatku di mana, talentaku di mana, apa talentaku, apa bakatku. Nah, ingat saudara, dalam mencoba itu lakukan dengan sepenuh hati. Ya, jangan setengah-setengah, semaksimal mungkin supaya hasilnya 100% mewakili diri kita sendiri. Ya. Dan yang ketiga dikatakan dengan selain yang berdoa, saudara mencoba, dikatakan mengevaluasi diri. Artinya mungkin hari-hari ini kita sudah masuk dalam pelayanan. Nah, tetapi ketika masuk dalam pelayanan, mungkin itu bukan betul-betul talenta saudara, bukan passion saudara. Cuma karena aku senang, misalnya aku senang pelayanan sekolah minggu, wis tak masuk jadi guru sekolah minggu. Gitu. Satu kali saya pernah melihat ada seorang pemuda, dia pingin ngajar di sekolah minggu. Dia bilang, aku nih senang sama anak-anak. Pak, boleh enggak saya pelayanan di bidang anak-anak? Loh, silakan. Saya percaya gereja ini pun, KAB ini, membuka begitu seluas-luasnya untuk saudara bisa melayani dalam bidang apapun. Nah, ketika dia bilang, oke, dia masuk di sekolah minggu, ternyata ketika hari pertama dia ngajar minggu itu, minggu depan, minggunya lagi, anak-anak gak ada yang datang. Saudara. Loh, kenapa kok gak datang nih, bingung. Saudara. Ditanya sama guru-guru yang lain, tanyakan, kenapa kamu kok tidak sekolah minggu? Kenapa kok biasanya datang? Takut, katanya gitu. Rupanya wajahnya gurunya ini rodok medeni, saudara. Nah, kalau kita punya wajah yang menakutkan, ya jangan jadi guru sekolah minggu. Ya, akhirnya pindah bidang lain, dia jadi pendoa, berhasil gitu ya. Misalnya saudara yang punya wajah yang gampang senyum gitu ya, senyumnya kalau senyum itu bisa keluar bunga-bunganya, biur. Jadilah aser gitu ya. Terima tamu orang senang. Jangan yang betutut gini jadi aser. Wedi kabeh, Saudara. Masuk, ojo nang kono, medeni. Ya. Yang terima tamu wajahnya medeni, wis moh gitu ya. Wah, orang enggak berani datang, Saudara. Jadi evaluasi diri, ya. Bukan karena kita mau, tapi cocokkan dengan talenta kita. Sebetulnya kita ini talentanya apa gitu. Jangan memaksakan diri pada satu bidang yang bukan talenta kita. Setuju, katakan amin. Jadi mengevaluasi diri. Yang keempat, bagaimana kita bisa tahu talenta apa sebenarnya? Yaitu sudah tanya sama orang lain. Khususnya orang yang sangat dekat dengan saudara. Mungkin orang tua kita, keluarga kita. Mereka ini kan sering kumpul ya. Jadi tahu, oh kamu sebetulnya talentamu itu nyanyi, talentamu itu ini. Talentamu seperti ini, atau tanya Bapak Ibu Gembala, saudara. Dia pasti bisa, ya. Kita tidak bisa nilai orang diri sendiri. Yang bisa menilai kita itu orang lain. Amin, saudara. Tanya, sebetulnya talentaku di mana ya? Jadi minta pendapat orang lain. Ya. Jadi di sini kita belajar bahwa
dari teman-teman dan sahabat dan sebagainya. Dengan begitu kita akan tahu, ya, kita bisa map it, sebetulnya talentaku di mana gitu ya. Apa talentaku? Itu yang pertama, M yang pertama. Supaya kita ini tidak seperti orang yang menerima satu talenta, mengalami punishment, diambil talentanya, kemudian dibuang, dianggap tidak berguna, bahkan dikatakan dia akan mengalami ratapan kertak gigi. Ya. Yang kedua, M yang kedua yaitu master it. Artinya saudara, Tuhan mau kuasai talenta itu. Karunia itu pertajam. Berlatihlah terus supaya jadi expert. Supaya ahli di dalam bidangnya. Jadi jangan cuma saudara bisa saja, tapi kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin saudara. Misalnya saudara dikatakan senang nyanyi. Ya. Lah, memang sudah betul bisa talentanya di situ. Tapi jangan cuma sekedar bisa nyanyi. Harus dipertajam, dilatih. Mungkin suaranya bisa lebih berapa oktav gitu ya. Harus latihan juga. Jangan saudara asal nyanyi, wis pokok tanpa persiapan nyanyi. Kelihatan loh dari jemaat. Kalau misalnya saudara singer seperti itu, cuma mengo gini toh. Kadang-kadang lain. Ini bukaannya mulutnya sama lagunya nggak sama saudara. Wah ini berarti gak latihan itu. Ya. Jadi jangan gampang-gampangan untuk Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Jadi saudara nggak bisa. Jadi misalnya saya dipercaya Tuhan untuk menggembalakan satu jemaat. Jadi saya nggak bisa enteng-enteng, wis pokoknya sih dipercaya Tuhan ya begitu. Ya tidak, kita harus belajar. Kalau enggak, apa yang kita ajarkan kepada jemaat? Kalau saudara kita nggak pernah belajar, memang belajar bisa belajar sendiri, sekolah bisa masuk sekolah teologi, ya toh. Dengan seperti itu kita belajar, ya seperti Yosua ini belajar terus. Ya, bila perlu S1, S2, S3 teologi. Dengan demikian ada pengetahuan Alkitab yang bisa kita ajarkan kepada jemaat. Jangan cuma ngalir gitu aja. Wah kasihan jemaatnya. Saudara. Makanya saudara dikatakan harus expert. Latih terus, master it. M yang kedua itu master it. Buat lebih. Yang saya ingat waktu saya pelayanan di dalam gereja saya yang dulu, itu yang penjaga gereja. Ya, penjaga gereja itu kan cuma sebetulnya tugasnya cuma bersih-bersih gereja. Kalau ada perjamuan kudus dia siapkan, selesai dia bersih-bersih, cuci baju baptisan dan sebagainya. Tapi dia punya passion, senang main musik. Senang. Jadi ketika tidak ada orang, itu kan di gereja terbuka. Dia main dia senang main bass. Nyoba gitu ya. Ya. Nah karena koordinator musik pujian melihat, tahu anak ini pingin punya passion, maka dilatihlah dia, diperdalam, dipertajam, diberikan latihan, dilatih. Wah sekarang dipakai Tuhan luar biasa, bisa pelayanan kemana-mana dan pelayanannya memuliakan nama Tuhan. Tepuk tangan itu Tuhan. Jadi master it, ya. Jadi saudara dikatakan di sini tidak boleh males. Ya, kalau kita nggak tahu ya cari terus, ya udah ketemu. Diperdalam, dipertajam. Kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan terbaik buat kita. Setuju katakan amin. Dia berikan nyawanya loh buat kita. Dia rela mati buat kita. Lu maksud kita ngasih itu enteng-entengan aja gitu ya. Wis pokoknya aku iso penyanyi, ya seneng nyanyi ya begitu saja. Khotbah ya sebuah asal seperti itu. Enggak saudara. Kita harus memberi yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberi dahulu yang terbaik buat kita. Amin saudara. Nah ini penting ya di dalam kehidupan kita. Memang kalau kita yang punya bakat atau talenta yang dimiliki seseorang itu, kalau punya bakat itu akan membuat kita mampu melakukan itu dengan lebih mudah gitu dibanding orang yang cuma pingin belajar saja. Tapi kalau punya bakat, punya talenta gampang, lebih gampang. Tapi kalau talenta itu tidak pernah dilatih, talenta tidak pernah dikembangkan, maka talenta itu semakin terkubur dan tidak berguna untuk diri sendiri apalagi orang lain. Jadi ingat saudara, kemahiran seseorang itu tidak lahir dalam semalam. Jadi perlu untuk diasah dan dikembangkan. Ada waktu, ada proses yang harus dijalani. Sehingga sampai talenta itu semakin matang. Setuju katakan amin. Ini penting ya. Jadi M yang kedua itu master it. Ya.
Nah, M yang ketiga yaitu multiply it. Ya, M yang ketiga, supaya kita tidak diambil talentanya. Saya percaya di sini tidak ada yang mau seperti yang menerima 1 talenta. Alami punishment, dibuang, dianggap orang yang tidak berguna gitu ya. M yang ketiga itu multiple it. Ya. Memperbanyak, perluas talenta, kembangkan yang ada. Talenta yang ada pada kita itu harus dikembangkan supaya makin bertambah atau berlipat kali ganda. Sebagai apa? Bentuk pertanggungjawaban kita kepada Allah yang mempercayakan kepada kita. Kalau tidak, saudara, ada banyak orang tidak mau mengembangkannya, tidak mau mengusahakannya, tidak mau bekerja, dia cuma diam-diam saja, bersikap pasif. Itu sama artinya kita tidak menghargai Tuhan Yesus sebagai pemberi talenta. Amin, saudara. Jadi kembangkan. Kalau saudara senang nyanyi, senang main musik, nah saudara latihan sampai expert. Nah kita bisa mengembangkannya, melatih adik-adik kita, junior-junior kita. Jadi tidak bisa diambil sendiri. Saudara ingat segini, talenta itu sifatnya cuma pinjaman dari Tuhan buat setiap kita. Yang harus kita pertanggungjawabkan, harus kita usahakan, multiply. Jadi kalau seorang pengkhotbah, biarlah dia melahirkan seorang pengkhotbah. Jadi Bapak Gembala, seorang gembala melahirkan gembala juga. Yosua akan jadi seorang gembala. Kalau seorang penginjil, saudara harus menghasilkan penginjil-penginjil yang lain. Nah ini penting, ya multiply. Supaya apa saudara? Supaya nanti pekerjaan Tuhan ini bisa berkembang maju pesat. Bukankah itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Sekarang dia sudah naik ke sorga. Gak tahu kapan datangnya. Sewaktu-waktu dikatakan, anak gak tahu, cuma yang tahu Bapak gitu ya. Kita gak tahu. Nah senyambang belum datang, ayo kita kerja keras. Penuh tanggung jawab. Talenta yang Tuhan sudah percayakan jangan dikubur. Seperti yang terima 1 talenta itu. Kita akan mengalami punishment. Kita akan dianggap tidak berguna, dicampakkan. Bahkan talenta itu akan diambil daripada kita. Saya percaya kita gak ada yang mau seperti itu. Setuju katakan amin. Makanya saudara kita harus dikatakan melakukan 3M ini supaya kita tidak mengalami nasib yang sama dengan yang menerima 1 talenta tadi. M yang pertama map it, ya, petakan, kenali dulu apa talenta saudara, master it, kuasai talenta itu, karunia itu kuasai. Kemudian juga diperdalam jadi expert. Multiply it, memperbanyak, memperluas, mengembangkan talenta yang ada. Nah kembali pada judul daripada firman Tuhan sampai hari ini, yaitu yang punya akan diberi. Ya, ayatnya di dalam Matius 25 tadi, ayatnya yang ke-29. Matius 25, ayatnya yang ke-29, firman Tuhan berkata begini. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi saudara lihat di sini, yang punya akan diberi. Pertanyaan yang punya apa gitu ya? Mungkin pertanyaan yang punya akan diberi. Biasanya kan kalau yang masuk akal ini, kalau tidak punya kita beri. Ya. Yang punya ya tidak apa-apa lah kasih yang lain. Tapi tidak ini firman Tuhan. Rasanya paradoks. Yang punya malah akan diberi. Kan lucu sih. Ya kadang-kadang dalam pikiran kita. Tapi itulah yang Tuhan mau. Yang punya apa di sini katakan? Yang punya tanggung jawab atas kepercayaan diberikan oleh Tuhannya itu. Apakah termasuk hamba-hambanya? Kita semua hamba-hamba Tuhan. Setuju katakan amin. Kalau bukan hambanya Tuhan ya hambanya setan. Cuma di dunia ini penguasanya cuma 2. Iblis atau Tuhan. Kalau saudara tidak mau jadi hambanya Tuhan jadi hambanya iblis pasti. Nah kita semua hamba-hamba Tuhan. Ya. Nah talenta apa yang Tuhan sudah percayakan, nah kita harus bertanggung jawab. Yang punya kesetiaan. Termasuk menghadapi risiko. Ya. Pelayanan itu juga menghadapi risiko. Ya. Mau berkorban, saya percaya itu. Dikatakan berani berkorban dalam proses pelita gandaan. Siap bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Karena kita nggak tahu kapan itu Tuhan kita datang. Nah senyampang belum datang, ayo kerja keras atas talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Karunia yang Tuhan percayakan. Yang kedua tadi dikatakan yang punya akan diberi. Diberi apa?
gitu ya. Tadi dikatakan tanggung jawab yang lebih besar. Buktinya apa? Yang 5 talenta di percayaan itu dia mengusahakan, mengembangkannya. Dia multiply menjadi 10 talenta. Justru yang terima 1 karena dikubur, karena dia tidak bertanggung jawab, diambil talentanya, diberikan pada yang 5 yang jadikan 10. Jadi tambah jadi 11. Jadi diambil, diberikan pada yang bertanggung jawab, yang bisa melipat kali gandakan. Diberi apa? Yaitu apa? Diberikan satu kesempatan chance untuk apa? Tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya di surga yang mulia. Amin, saudara. Engkau hambaku yang baik dan setia, turutlah dalam kebahagiaan. Ya, supaya apa? Tinggal bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus untuk selama-lamanya. Karena itu biarlah hari ini kita belajar satu hal, evaluasi diri. Kita ini dapat talenta apa? 1, 2, atau 5? Kenali dulu. Jangan sampai enggak tahu, wah gak aruh, talentaku apa? Wah, jangan-jangan nanti kalau kita bilang enggak tahu, ngalami seperti yang dialami penerima 1 talenta. Diambil talentanya, dibuang, dianggap tidak berguna. Kemudian kita mengalami punishment, dihukum, mengalami dalam kertak gigi, dalam neraka yang kekal. Jangan sampai, ya saya berharap semua jemaat yang di KAB ini semua kita masuk surga bersama-sama. Amin. Nah itu yang penting ya. Untuk mengakhiri firman Tuhan ini saya berikan satu kesaksian. Ada seorang pemuda, orangnya ganteng, besar, maco gitu ya awalnya. Tapi satu kali dia kena kanker yang ganas. Dan itu menggerogoti tubuhnya, sudah pokoknya habis semua. Yang dulu ganteng mulai berubah, kurus, cekung gitu, masuk rumah sakit, tidak berpengharapan. Dokter bilang paling lama tinggal 2-3 bulan. Nah, waktu itu gembalanya mengunjungi, sambang, besuk si pemuda ini. Nah, waktu besuk, gembala ini bawa setangkai bunga, tapi bunganya sudah layu yang dibawa itu. Dia bawa ke kamar si pemuda ini, ditaruh di situ. Ya. Nah, rupanya si pemuda ini nyesal gitu ya. Dia katakan, Pak Pendeta, Pak Gembala, doakan saya Pak, doakan saya. Nanti kalau saya sembuh, saya akan melayani Tuhan. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Pak. Doakan saya, bolak-balik. Ngomong seperti itu waktu dalam kunjungan. Pendetanya cuma senyum-senyum saja. Ya. Kita semua berdoa supaya kamu cepat sembuh, pulih gitu ya. Nah, akhirnya setelah selesai, lantas waktu mau pulang, pemuda ini didoakan oleh gembala ini, didoain. Nah, setelah didoakan, gembala ini pulang. Ya. Nah, waktu dia mulai keluar kamar, dekat di pintu, dipanggil sama pemuda ini. Pak Pendeta, sebentar tunggu. Katanya. Saya mau tanya sesuatu Pak Pendeta. Katanya. Oh ya, kembali dia. Apa yang kamu tanya? Lantas pemuda bilang, waktu tadi Pak Gembala, Pak Pendeta datang ke sini, kenapa kok bawa bunga yang dikatakan sudah layu? Kenapa? Saudara ketika dia bertanya begitu, dia bilang sama pemuda ini, ingatkah kau 2 tahun yang lalu? Pada waktu ibu gembala datang kepadamu ngomong waktu kamu masih sehat, waktu kamu masih kuat-kuatnya, hebat-hebatnya, Bu Gembala katakan, tolonglah, binalah anak-anak sekolah minggu. Nah saudara, kan kau bilang sendiri, waduh gak bisa, maafkan saya sibuk kuliah. Ya udah, gak bisa apa-apa. Nah beberapa waktu kemudian ketika ketua kaum muda di gereja kita, dia pindah keluar kota karena kerja. Nah teman-teman pemuda ini datang kepada kamu kan. Dia katakan di antara kita orang-orang muda, kamu itu paling berkarisma. Kamu itu paling berbakat, jadilah pemimpin kami. Kamu bilang, waduh gak bisa, aku lagi sedang skripsi. Gak bisa aku, maafkan. Bahkan tahun yang lalu, saya sendiri datang menghadap kamu. Ketika pemimpin KOR di gereja itu
dikatakan dia sakit, karena dia sudah rasanya nggak bisa lagi. Aku tahu kamu itu punya talenta, punya bakat untuk memimpin kur di gereja. Aku minta kepada kamu, tolong ajari kamu yang mimpin paduan suara di gereja. Tapi kamu bilang apa setelah, waduh maaf Pak Pendeta, saya sudah lulus memang, tapi saya sekarang sibuk kerja. Ya saya nggak bisa apa-apa. Nah kalau sekarang kamu sudah seperti ini, kamu bilang nanti kalau aku sudah sembuh, tolong doakan aku mau memberi yang terbaik. Dikatakan terlambat. Apakah kau memberikan yang sisa-sisa kepada Tuhan? Kenapa kau cuma beri yang sisa-sisa bukan yang terbaik? Apa kau pikir Tuhan tidak bisa pakai orang lain? Kalau kau dipercaya oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, itu satu kebanggaan. Mestinya itu satu penghormatan. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk melayani. Kalau engkau diberi kesempatan itu berarti engkau ini diberi penghormatan. Tapi kau menolak. Sekarang kau seperti bunga yang sudah layu. Nah saudara, berapa banyak kita juga seperti orang-orang muda ini. Saya minta pemusik kembali. Di mana seringkali ketika kita masih segar, kita masih mampu, ketika kita diminta melayani, kita bilang nanti, dan nanti. Padahal waktu ini terus berjalan. Siapa yang bisa menjamin kita? Minggu depan kita bisa ketemu lagi di ruangan ini, belum tentu. Setuju katakan amin. Kita nggak tahu umur kita. Tapi senyampang kita masih sehat, punya kesempatan, mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kenali apa talenta saudara? Kenali. Jangan sampai kita seperti orang yang menerima satu talenta, di mana karena tidak bertanggung jawab atas talenta yang dipercayakan kepadanya, sehingga akhirnya diambil talentanya, dikatakan dia dianggap dibuang karena tidak berguna, bahkan mengalami punishment. Bila hari ini kita mau belajar, berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Amin.